hasil rilis dari BPS untuk di bulan Januari Indonesia kembali mencatatkan deflasi. Apakah menurut Bapak ini terkait dengan daya beli masyarakat yang belum membaik? Ya, jadi dari sektor retail melihat kemarin di Natal Tahun Baru, itu kita melakukan upaya promosi. Memang ada peningkatan, namun problem kami adalah di sini adalah ketersediaan stok. Ya, stok barang-barang di retail ini untuk yang segmen-segmen tertentu, apalagi nanti ini menjelang Lebaran, itu sangat kami khawatirkan. Karena ada banyak barang-barang import, terutama yang branded, itu mengalami kesulitan untuk masuk memenuhi tenggat waktu penyiapan di toko-toko kami. Nah, jadi mengenai daya beli sebenarnya pada saat event-event besar seperti Natal, Tahun Baru, Lebaran, itu biasanya momentum dari sektor retail untuk meningkatkan penjualan dan daya belinya itu sangat kuat karena ada THR dan ada juga mungkin bonus ya akhir tahun kemarin ataupun THR Lebaran. Jadi kami harapkan di sini momentum ini jangan sampai hilang, stok barang harus cukup dan program-program kerjasama dengan pemerintah harus tetap dijalankan untuk berbelanja di Indonesia saja. Baik, tapi kita tahu juga di bulan Januari ini ada sejumlah kebijakan baru, salah satunya juga kenaikan PPN untuk barang mewah. Apakah menurut Bapak ini juga mempengaruhi kondisi perekonomian dan juga daya beli masyarakat? Nah, kebetulan PPN-nya itu kan memang segmen barangnya tertentu ya, yang memang barang mewah. Untuk barang umumnya kan tidak jadi ya, artinya tidak dinaikkan. Jadi mengenai itu sih mungkin informasi yang kemarin disampaikan itu disosialisasikan dengan lebih baik sehingga secara komunikasi tidak menimbulkan keruwetan di sektor retail untuk di last minute. Karena kan baru diinfokan di last minute mengenai PPN-nya itu. Nah, jadi kami harapkan sih ke depan ada suatu koordinasi yang lebih baik sehingga pada saat memang harus dinaikkan atau ada suatu perubahan peraturan, cukup waktu untuk kami mengantisipasinya. Baik, lalu bagaimana untuk data indeks harga konsumen? Apakah menurut Bapak ini sudah mencerminkan seperti apa kondisi daya beli masyarakat saat ini? Ya, saat ini masyarakat memang ada kecenderungan menahan beli. Artinya menahan beli itu mungkin melihat situasi yang global dan juga situasi lainnya yang membuat mereka melakukan mencari bentuk mungkin secara belanjanya yang tadinya lebih optimis sekarang ada cenderung menahan beli. Nah, ini kita sampaikan bahwa sektor konsumsi adalah penunjang ekonomi kita domestik ini jangan sampai terganggu. Statement-statement dari pemerintah harus positif dan juga mungkin secara dikemas secara mengikuti daripada situasi sehingga konsumen terjaga optimismenya untuk tetap bisa melakukan belanja. Jadi kalau indeks konsumen itu kan Indonesia ini selalu optimis ya dalam belanja. Mungkin saat ini menunggu untuk dibelanjakan setelah Nataru, Januari ini menahan beli, nanti di Maret pada saat puasa dan Lebaran akan dibelanjakan di situ. Baik, tapi saat ini seperti apa kondisi di sektor retail? Apakah menurut Bapak memang masih belum terlalu signifikan perubahannya atau sudah terlihat ada gejolak yang cukup signifikan? Ya, kami sektor retail offline ini sangat tergantung daripada traffic. Kami offline, jadi harus datang ke pusat belanja, berpergian, ya. Jadi turis luar negeri masuk ke Indonesia, turis dalam negeri bepergian, bandara harus jalan. Jadi kami terpengaruh dengan, misalkan kemarin sempat kami juga merasa ada terkendala dengan adanya statement pengurangan bepergian daripada pemerintah atau untuk sektor MICE. Ini juga akan mengurangi hotel, restoran, termasuk sektor retail dan mall. Jadi kami harapkan memang ini bisa diberikan informasi yang lebih pas sehingga sektor retail ini sangat tergantung dari situ, sangat tergantung dari bepergian trafficnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi memang harus didukung untuk infrastruktur yang sudah dibuat baik jalan tol maupun sebagainya maupun bandara yang sudah diperbaiki itu dimaksimalkan sehingga belanja di Indonesia aja, berwisata di Indonesia aja, atau untuk berobat di Indonesia aja, itu semua kan membutuhkan infrastruktur tadi. Jadi kita harapkan pemerintah juga tetap mengeluarkan
budget untuk pameran ataupun untuk seminar dan lain sebagainya itu di seluruh Indonesia itu akan menggerakkan ekonomi. Baik, di sisi lain kita tahu pemerintah ini mendorong efisiensi, bahkan juga sudah ada pemotongan budget yang cukup besar disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah menurut Bapak ini akan mempengaruhi seperti apa di sektor retail? Kami sangat mendukung efisiensi, namun di dalam konteks sektor konsumsi dalam negeri domestik, spend yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan kembali ke masyarakat dan akan kembali ke retail. Jadi baik berupa BLT, baik berupa makan siang gratis, maupun berupa seminar-seminar yang diadakan di Indonesia, itu akan mendukung ekonomi kita. Jadi akan kembali ke kita. Jadi kami harapkan itu memang efisiensi perlu, namun bila memang diperlukan suatu acara atau suatu perjalanan, itu menurut kami sangat menguntungkan sektor retail di seluruh baik UKM maupun di mall itu akan mendapatkan imbasnya.